لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك ya arhamar rahimin. Bersama kita hormati yang kita muliakan Bapak-bapak, orang tua kami, pengurus Badan Kemakmuran Mushola Baitur Rahman. Bersama kita hormati yang kita muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majelis taklim pada subuh. Insyaallah semoga kita mendapatkan rahmat, kasih sayang, ampunan, maunah, taufik dan hidayahnya, serta yang paling penting mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amalan-amalan ibadah kita, untuk menambah kajian-kajian ilmu pengetahuan kita, khususnya di bidang ajaran agama kita, agama Islam. Terlebih lagi khususnya pada subuh ini, minggu ketiga, insyaallah. Kalau cocok ini Bu, saya akan melanjutkan kajian almarhum Ustaz Syahroni. Kajiannya kajian fikih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, mungkin nanti ada beberapa beda karakter mungkin. Ya mudah-mudahan nggak terlalu beda. Yang jelas ilmu Ustaz itu lebih tinggi dari saya karena beliau lebih senior dari saya. Dari kitabnya juga nanti mungkin agak beda. Kalau setelah pengetahuan saya, almarhum itu buka kitab fikihnya, beliau nama kitabnya Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin itu dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Banjari. Saya punya juga kitabnya 2 jilid, tulisannya Arab lagi. Tapi berhubung karena saya yang diminta menggantikan beliau, saya bawa kitab fikih sendiri. Karena kitab fikih ini kemana-mana, kalau saya ngisi majelis taklim fikih, kitab ini yang saya bawa. Ini yang saya pegang ini Bu. Dia tidak Arab Melayu, tapi Arab asli, Arab Udul. Nama kitabnya At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Nama pengarangnya Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, bermazhab Syafi'i. Sekali lagi bermazhab Syafi'i. Kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ada mazhabnya selain mazhab Syafi'i, ya dengar-dengarkan saja. Kalau ada perbedaan, jangan saya salahkan untuk menambah wawasan. Nah, begitu ya. Alhamdulillahnya kita fikih ini pengarangnya masih hidup. Berasal dari kota Yaman. Kemudian sholawat beserta salam, mari sama-sama senantiasa kita perbanyak ucapan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat-umat beliau yang telah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian kita ini, mari sama-sama kita kirimkan, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk pengarang kitab kita ini dan seluruh para ulama-ulama kita. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut informasi kajian kita ini seputar tentang ibadah sholat. Jadi perlu kita pahami bersama dalam mengkaji atau mempelajari ilmu fikih ini, bahwa di dalam kitab fikih itu, pelajaran fikih itu ada beberapa bab-bab. Yang pertama bab toharoh, bab ibadah, bab muamalah, bab jinayah. Nah, kita sekarang ini membahas tentang bab ibadah, khususnya ibadah sholat. Saya nggak tahu sampai mana kajian kita, tapi yang jelas pada subuh hari ini saya akan mengkaji tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah-sunnah sholat. Tapi nggak salah kalau kira-kira saya tanya, Ustaz, sampai mana kajian almarhum di kemarin? Oh, sholat berjamaah, nggak apa-apa. Hari ini kita bahas dulu, kita habiskan tentang sunnah-sunnah sholat. Saya targetnya, tapi kita sebulan sekali juga ya, maunya sebulan itu 2 kali minimal. Tapi nggak apa-apa, kita usahakan hari ini bab tentang azan selesai. Kira-kira jam 10 siang lagi duduk siang. Nggak apa-apa lah ya kan. Daripada di rumah awak corona, mana-mana corona meningkat katanya kan. Di masjidnya aman awak corona. Jadi yang kita kaji pada suku yang mulia ini adalah bab tentang sunnah-sunnah sholat. Kenapa ini saya sampaikan? Ternyata setelah saya selidiki bahwa masih banyak di antara kita masih ragu-ragu kita ketika kita sholat, betul nggak yang kulakukan ini? Kadang-kadang masih mau gitu. Ternyata setelah saya kaji-kaji bab tentang sunnah-sunnah sholat ini, ternyata semuanya ada dalam kitab ini. Yang biasa kita ragu-ragu ada dalam kitab ini. Tapi bukan berarti nanti ada yang ragu-ragu nggak ditanya, bertanya lah. Tetap ada nanti sesi tanya jawab. Insyaallah waktu menunjukkan pukul 6 pas selesai, dan selebihnya nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Tanya yang gampang-gampang supaya bisa jawab di sini. Yang nggak bisa saya jawab, saya bawa pulang. Nanti pertemuan akan datang, saya jawab. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sunanis sholati. Bab tentang sunnah-sunnah sholat. Berarti kalau disebutkan sunnah dalam istilah fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan orang opo-opo. Inilah yang saya bilang tadi, banyak nanti pertanyaan, Ustaz gimana nih Ustaz, sah nggak sholat? Padahal yang kita lakukan itu sunnah. Seandainya pun sunnah-sunnah ini kita tinggalkan, sholat kita nggak batal, cuma pahalanya berkurang. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Wahiyya sunanun katsiratun. Sunnah-sunnah sholat itu katsiratun, banyak. Sampai berapa banyak Ustaz? Au sholaha ba'duhum ila 500 sunnatan. Ada sebagian ulama menyebutkan, mengumpulkan sunnah-sunnah sholat itu sampai 500 sunnah. Insya Allah 500 sunnah di dalam sholat. Terbiasa berarti pahala yang kita peroleh. Wa ba'duhum ila
Thamaniyata mi'atin sunnatan. Ada ulama sebagian mengatakan bukan 500, 800 sunnah di dalam sholat. Wa ba'duhum, ada sebagian ulama lagi menyebutkan bukan 800, alfun sunnatan, 1000 sunnah. Insyaallah. Ternyata di dalam ibadah sholat mulai dari 500 sampai 1000 sunnah ada di dalam sholat. Jadi kira-kira masalah ini kita tahu berapa sunnah-sunnah sholat. Ternyata sampai ada ulama yang menyebutkan 1000 sunnah di dalam sholat. Maka sebetulnya Pak, kalau orang yang sudah sholat, ya istiqomah aja dia sholat, dapat ilmu tentang sholat, rukun-rukunnya dapat, sunnah-sunnahnya dapat, maka dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, sholat saja pun amal ibadah yang kita lakukan sudah dijamin Allah kita masuk surga. Kenapa? Saking banyaknya lah fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang kita dapatkan dari ibadah sholat. Jadi hari ini kita dapat ilmu sedikit bahwa sunnah-sunnah sholat itu ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan sampai dengan 1000 sunnah. Aqsamus sunani min nahiyati waqtiha thalathatun. Ini pembahagian atau macam-macam sunnah. Sunnah itu ada macam-macamnya Bu. Sunnah-sunnah sholat itu ada macam-macamnya. Min nahiyati waqtiha, di antaranya itu pembahagian sunnah-sunnah sholat itu ditinjau dari waktunya. Ini ada 3. Jadi sunnah sholat itu berdasarkan waktunya ada 3. Yang pertama, sunanun qabla sholati. Ada sunnah sholat itu, sunnah-sunnah sholat sebelum melaksanakan sholat. Mana contohnya Ustaz? Kal adzani wal iqamati was siwaki. Sunnah sebelum melaksanakan sholat, contohnya seperti azan, iqamat, dan siwak atau gosok gigi. Itu sunnah sholat sebelum sholat. Makanya tadi disebutkan ada azan. Itu termasuk sunnah sholat. Dan subuh hari ini kita akan mengkaji tentang azan, panjang lebar nanti tentang azan. Kemudian yang kedua, pembahagian sunnah-sunnah sholat itu berdasarkan waktunya tadi sebelum sholat. Sekarang yang kedua, sunanun athna as-sholati. Sunnah-sunnah sholat ketika sedang sholat. Wa tanqasimu ila ismaili. Sunnah sholat ketika kita sedang sholat itu terbagi 2. Ada namanya sunnah ab'ad dan satu lagi sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Wa summiyat bidzalika li'annaha asbahatil faraid. Fayutlaqu sujudus sahwi idza tarakaha. Sunnah ab'ad itu adalah disebut dia dengan sunnah ab'ad karena sunnah ab'ad ini mirip-mirip dengan yang fardu-fardu, mirip dengan rukun-rukun sholat. Mirip, gak sama tapi mirip. Maka dianjurkan ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad ini, itu disunahkan kita melaksanakan sujud sahwi. Udah masuk sujud sahwi sama tahu? Udah ya? Udah tahu lah itu ya kan? Jadi sujud sahwi itu dilakukan karena kita meninggalkan sunnah ab'ad yang mirip-mirip dengan rukun. Wahiyya bil ijmali thalathatun. Sunnah ab'ad itu secara umum itu ada 3. Yang pertama at-tasyahhudu al-awwal. Tasyahud awal. Tasyahud awal itu apa
wudhu tadi ada tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Wa qu'uduhu, dan duduknya, duduk tasyahud awal itu sunnah abad. Wassalatu ala nabiyyi fihi, dan mengucapkan sholawat kepada Nabi. Jadi waktu kita tasyahud awal, sholat maghrib misalnya rakaat kedua, duduk tasyahud itu, Bu, Pak, mohon maaf ya, saya belakang sedikit. Nah, duduk tasyahud awal itu dia duduknya duduk iftirash. Nah, ini ya Pak, ini dan apa Pak? Ini duduk iftirashnya, ini duduk tasyahud awal. Nanti duduk tasyahud akhir namanya tawar. Pak, duduk tasyahud akhir rakaat ketiga atau rakaat keempat namanya duduk apa? Jawabnya. Mudah-mudahan kita tidak tahu nama istilah duduk. Duduk tawarruk. Tawarruk itu yang matanya nempel, badannya miring, kepalanya miring sedikit. Itu namanya duduk tasyahud akhir. Ngerikan ya orang. Udah sampai segini merawat. Gelabuk makanya kurangnya ngaji. Mereka bisa ya, pikir orang mati kali sholat. Jadi waktu tasyahud awal itu sunnah abad. Kalau kita lupa, misalnya kan misalnya kita ragu-ragu, cuma 3, lama-lama tak perlu awal tasyahud awal. Nanti kalau misalnya ingat atau diingatkan makmum sholat berjamaah atau kita ingat nanti, maka ketika sebelum salat, maka sunnah hukumnya sujud sahwi. Sujud sahwi itu sunnah. Jangan gara-gara nggak tahu sujud sahwi, batalkan sholat awal, ulang balik. Itulah paunya waktu ya kan, kalau nggak ngaji ya kan. Ragu-ragu dia 2, 3, batalkan aja lah, ulang balik. Itulah. Jadi waktu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu turun naik rakaat ketiga. Seandainya kita meninggalkan karena lupa, maka sujud sahwi disunnahkan. Itu termasuk daripada sunnah abad. 2. Mana lagi sunnah abad itu Ustaz? Al-qunutu, baca qunut. Qunut ini kalau mazhab Syafi'i setiap sholat subuh. Dan usah diperdebatkan lagi. Yang mau qunut silakan, yang tak mau qunut tak apa-apa. Tapi ingat Bu, kalau kita berpaham tidak qunut, tapi kalau kita bermakmum dengan imam yang qunut, maka kita mesti ikut qunut, angkat tangan. Jangan gini aja. Sebagian orang kan gitu, orang Muhammadiyah lah dia bilang. Kalau dia turun tangannya gini, jangan. Naik ke tangan. Amin amin adalah amin. Sebaliknya juga kalau kita bermakmum dengan imam yang tak pakai qunut, jangan waktu imam itu habis iktidal Rabbana lakal hamd milkus samawati wa fil ardi wa sallallahu dia berdoa pandai-pandai qunut sendiri, batal sholat itu. Enggak jelas itu Ustaz Mahmud. Orang pakai qunut kok enggak qunut ya. Qunut lagu sejenak, udah salah imam itu, batal sholat awal. Jadi ikut. Kalau seandainya qunut ini kita lupa karena ngantuk, ini kan sekarang kan ngantuk. Untung saya tadi ingat juga qunut. Kadang mau juga saya itu lewat itu. Subhanallah kata imam, kata makmum, teruskan. Habis itu sujud sahwi saya. Ini kan gara-gara Piala Euro ini kan banyak jamaah tak datang kayak itu. Mana menonton malam Pak? Portugal dan Malaysia. Kalah Portugal ya. Saya habis nonton babak pertama tak tahan saya. Kalau saya paksakan tak bangun saya. Tak jadi saya nanti ngisi kuliah subuh di Masjid Baitur Rahim. Musola. 2-1 masalah sekarang babak pertama. 6-2 Portugal ya, Ronaldo dia tak boleh dengan gayanya. Saya suka bola Bu. Euro. Dari Euro itu banyak pelajaran saya tengok. Bu tengok tak ada yang Thomas keluar dong. Dalam hati pun
Betul nggak coronanya? Oh, ya. Kemudian yang ketiga yang termasuk sunat abad itu adalah as-sholatu 'alal ali fi tasyahhudil akhir. Mengucapkan sholawat atas keluarga wa ala ali sayyidina Muhammad itu termasuk sunat abad ketika tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal tadi, rakaat kedua tadi, sunat abadnya itu mengucapkan sholawat kepada Nabi. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung bangkit. Tapi waktu tasyahud akhir ada sunat abad itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Makanya Bu, kalau misalnya mohon maaf, kalau udah sesak kali misalnya mau buang angin, datang buang angin itu pas waktu tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah gak tahan lagi, langsung salam aja. Langsung salam, jangan dipaksakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Gak salam, batal. Makanya tanda imam. Kok cepat kali berarti imam Ustaz itu. Itulah ilmu juga. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah terasa sesak kali Bu di rumah lah misalnya, udah lepaskan aja, ledakkan pemantun dulu, salam. Jangan awak paksa, karena apa? Masih ada rukun yang terakhir, salam. Karena rukun sholat yang 13 itu kalau salah satunya nggak kita buat, nggak kita kerjakan, batal sholatnya. Makanya orang-orang ahli fikih, orang-orang yang paham itu enak kali dia beribadah. Tahu dia nyetel-nyetel. Bukan itu dimain-mainkan ya, karena memang ada uzurnya. Dan kemudian yang kedua sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Wa hiya allati la yutlabu sujudu sahwi idza taraka. Adalah sunnah-sunnah sholat yang tidak dianjurkan sujud sahwi apabila kita meninggalkannya. Itulah dia wahiyya baqiyatus sunani ghairil afan. Selain sunnah-sunnah abad yang 3 tadi itu, sunnah-sunnah yang lain itu namanya sunnah hayat. Termasuklah misalnya membaca takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram, doa iftitah. Doa iftitah itu sunnah hayat. Kalau enggak kita baca doa iftitah, jangan pandai-pandai awak nanti sebelum salat sujud sahwi loh. Wah kok sujud sahwi? Lupa aku dari baca doa iftitah. Oh Allah. Doa kita itu sunnah hayat. Tidak dianjurkan kita untuk sujud sahwi kalau kita enggak bacanya. Makanya waktu sholat tarawih saya jarang baca doa kita. Kenapa Ustaz? Mereka nanti ibu-ibu. Karena kalau baca doa kita kan lama. Sekarang ini kalau Ustaz yang lama-lama udah banyak dipakai itu. Ya kan? Musola saya tanda juga. Coba saya buat lama-lama. Mana saya dipakai? Karena saya cepat-cepat, maka saya panjang umur saya di sini. Yang lama-lama KW ya Ustaz. Udah jamaah. Gak mau banyak dapat pahala, mau cepat. Cita-cita masuk surga. Tapi ibadah mau cepat-cepat aja. Tapi apa boleh buatlah daripada saya tak dapat. Supaya saya cepat-cepat kan juga. Di rumah baru agak lama-lama. Dan 3, macam-macam sunnah sholat berdasarkan waktunya. Tadi sebelum sholat, contohnya azan. Kemudian di tengah-tengah sholat, itulah sunat abad, sunat hayat. Yang ketiga, sunanun ba'da sholati. Ada sunnah-sunnah sholat setelah sholat. Mana contohnya Ustaz? Kadzikri wal julusi fi musalla. Seperti zikir dan duduk di tempat kita sholat. Maksudnya apa nih? Jangan cabut awal habis sholat. Zikir dulu, bukunya sunnah. Kuat-kuat apa sendiri-sendiri berjamaah? Berjamaah. Orang kita sholat berjamaah ya ikut imam lah. Ini kadang-kadang pandai-pandai nancip-nancip dari mulut. Lebih bagus kalau Ustaz sendiri doa. Iya, kalau kita sholat sendiri, sendirilah doanya. Kalau kita berjamaah
imam. Semakin banyak orang yang mengaminkan, maka akan semakin besar kemungkinan untuk kabulnya doa. Ini kadang-kadang kan banyak kali aku pernah ada nih orang-orang yang habis sholat dalam pulang, yang gak sadarnya duduk pula dari belakang awal. Iya, ya Allah ya kali. Aku malam juga aku sepakan, nanti aku berdosa, aku sepakan. Bayangkanlah ibu ya, Pak, coba. Kalau seandainya pemahaman kita habis sholat itu langsung kabur, zikir masing-masing, gak ada doa berjamaah, sementara imamnya mau doa, cabut kita semua tinggal imam. Zolim gak sama imam? Kasihanlah imam itu sendiri dia, gak jelas saya tinggal lagi. Tinggal imam, berzikir, ikut aja imam itu. Oh, subhanallah, 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 subhanallah. Doa kata amin, amin, amin. Dan kamu berdoa. Dan kemudian habis sholat, ini banyak kali nih Bu, banyak orang nggak tahu habis sholat dia bergeser ke belakang. Zikirnya di belakang, memang ikut dia zikir, ikut dia doa bersama, tapi ditinggalkannya tempat duduknya, hilang sunnahnya. Karena waktu duduk itu malaikat sedang bersama kita. Kalau kita bergerak dari tempat duduk kita ini, tinggal malaikat itu tak mau lagi dia ikut ke sana. Maka jangan pindah, pertahankan. Kalau sempit kali ada geser-geser sedikit. Ini kan sering kan Pak? Sering lah. Ditinggalkannya tempat duduknya nih, bergerak dia ke sana, habis sunnahnya. Itulah haji, enggak paham. Dia belum berani sampaikan ini. Makanya penting. Ustaz, kalau sempit gitu kan terlalu rapat kan kita mundur ke belakang. Itu enggak apa-apa. Jangan pikir ke sana, ke belakang sana, cari tempat dingin dia, puasi, panas sekali Ustaz, kata dia kan. Ini kan di mana-mana ada nih sholat kita. Itu contohnya sunnah-sunnah sholat setelah nanti banyak lagi Pak. Masuk kita inti kajian kita. Ya udah jam 6. Padahal kita mau bahas tentang azan ini. Wa hadza syarhu sunani sholati mufassalah. Berikut ini adalah penjelasan tentang sunnah-sunnah sholat secara detail. Jadi mulai nanti sunnah-sunnah sholat sebelum, ketika sholat dan sesudah sholat, inilah penjelasannya. Ini setahun tidak habisnya. Kalau kita cuma setengah jam, setahun tidak habis. Karena kita sebulan sekali. Karena saya, kalau ibu-ibu rajin nanti, bapak pada datang ada pengajian saya di Musola Al-Barokah di Cempaka Sari, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali kalau mau datang. Kalau nggak datang juga nanti lihatlah di channel YouTube saya. Apa? Tapi jangan lupa subscribe, itu paling penting. Supaya bertahan di akun YouTube saya. Tapi bukan jamaah musola tidak ada yang subscribe saya. Capek lah beribu-ribu. Kita jamaah musola. Subscribe lah Bu, ya Allah. Enggak ada. Tapi alhamdulillah murid saya suruh subscribe. Saya ancam murid saya di sekolah. Waktu itu masih ujian, saya nggak masih ujian. Anak-anak Ustaz, saya punya channel YouTube. Kalau kalian nggak subscribe, di like kalian saya kasih C. Langsung subscribe, naik sampai 100 kalau nggak subscribe saya. Padahal nggak tahu saya siapa murid awal. Masa corona nggak tahu siapa murid awal, ya kan? Kalau bingung sama bapak kan saya lihat ya kan. Balik orang lihat kembali. Dan awalan yang pertama, as-sunnahul lati qabla sholat. Sunnah-sunnah sebelum sholat. Apa tadi? Contohnya, sunnah-sunnah sebelum sholat. Apa tadi? Azan. Ini yang mau kita kaji. Bismillah. Nanti kita sambung pelan-pelan mengaji ini nggak bisa cepat-cepat Pak. Sabar. Yang berilmu itu yang mengajar dan mengajar, belajar dan mengajar itu mesti sabar. Nggak bisa satu subuh ini habis gas pun nggak bisa. Nanti nggak paham. Baik, kita mulai sunnah sebelum sholat yang disebut azan. Al-adzanu azan lugatan menurut bahasa al-i'lam, memberitahukan atau pemberitahuan. Jadi azan menurut bahasa ini perlu juga saya sampaikan dalam mengaji fikih ini, belajar fikih ini, khususnya di kitab ini membantu sekali. Setiap istilah-istilah dalam
fikih di kitab kita ini selalu disebutkan definisinya secara bahasa dan menurut istilah. Itu yang enak dalam kitab ini. Jadi azan menurut bahasa al-i'lam, memberitahukan atau pemberitahuan. Apa sajalah, asalkan dia bentuknya pemberitahuan, itu azan, tapi menurut bahasa. Jadi nggak bisa kita pakai definisi menurut bahasa saja. Maka kita harus tahulah menurut syarak, menurut agama kita, menurut ahli fikih. Apa dia azan menurut syarak? Wa syar'an dzikrun maksusun matlubun li sholatin maktubatin as-sholatan alal a'yan. Azan itu adalah zikir yang khusus. Kalau disebutkan zikir khusus berarti sudah ditentukan, bukan asal-asalan. Matlubun yang dianjurkan li sholatin maktubatin as-sholatan, untuk mengerjakan sholat yang wajib, yang wajibnya itu sudah asal dia alal a'yan, atas orang-orang yang tertentu, fardu ain. Apa maksud zikrun maksusun, zikir yang khusus itu? Artinya zikrun muayyanun bihi, zikirnya itu sudah ditentukan. Siapa yang menentukannya? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah azan, zikir azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Itulah zikir khusus itu. Sejarahnya kan ada tuh. Masih ingat ke sejarah tentang syariat azan? Kita ceritakan. Kita kan ya, supaya tahu sejarah azan. Kira-kira ada yang tahu Pak? Sejarah azan mula-mulanya di syariat kayak mana? Siapa itu yang mendapatkan syariat azan? Ternyata dalam riwayat, dalam kitab ini juga disebutkan, ternyata azan itu bukan Nabi yang mendapatkan perintah, tapi sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid. Itu makanya tidak semua apa yang dilakukan Nabi dan diucapkan Nabi hadis. Ada namanya takrir. Ini termasuk takrir. Sahabat Abdullah bin Zaid bermimpi, disampaikan kepada Rasulullah, jadi pada suatu ketika umat Islam sudah banyak di kota Madinah, jadi umat Islam ini sering terlambat kalau sholat, khususnya sholat Jumat. Terlambat. Kenapa? Waktu itu belum ada azan, sehingga Nabi khawatir. Dikumpulkanlah waktu itu beberapa orang sahabat, kumpulkan diskusi musyawarah untuk menentukan apa yang kita buat untuk memberitahukan waktu sholat sudah datang. Kumpullah para sahabat. Nah, ini pelajaran juga nih. Jadi kalau misalnya masjid mau menentukan suatu kebijakan, mesti musyawarah Pak BKM, undang ustaz-ustaz. Walaupun ustaz itu tak masuk pengurus BKM, diundang ya. Karena ustaz ini kan punya ilmu. Kadang-kadang BKM ini lancip-lancip kali mulutnya. Ada ustaz di kampung kita karena nggak cocok tak diundang. Yang lebih hebatnya ustaz Ibu, ustaz Ibu pula. Mentang-mentang dia nggak pengurus masjid diundang tak datang. Di sini ustaz banyak. Mau saya sendiri aja, aman lah berarti ustaznya. Nggak ada. Oh dipecat? Jangan dipecat naik jabatan, kayak nggak apa-apa Pak. Oh dari diri. Jangan kita berbuat solid sama ustaz Bu. Coba kalau nggak ada ustaz kacau kita. Yang main-main lah ustaz ini. Kalau ustaz agak leleh-leleh sedikit, yang dilurus-lurus kalau ustaz jangan dipecat lah. Jadi apa yang tidak bisa dipecat? Ada tuh ustaz dipecat. Ya Allah. Dipecat itu menteri sekali. Ini Pak Ustaz dipecat dari ustaz. Berarti ustaz itu gawat kan? Tidak kan? SK lagi ya. Ibu yang datang SK-nya. Masya Allah. Dan kemudian azan itu dianjurkan hanya untuk ketika melaksanakan sholat fardu. Sholat sunnah enggak. Jadi
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itulah yang disunnahkan azan. Jangan pandai-pandai apa. Kalau sholat sunnah tak dianjurkan dia azan. Contoh apa misalnya? Sholat Idul Fitri dulu ada azan. Itu kan enggak disunnahkan azan. Tapi nanti ada nama istilahnya an-nida. Panggilan, itulah dia nanti. As-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. As-sholatu li'idil fitri li rahimakumullah. Itu namanya an-nida, bukan azan. Seruan untuk memanggil orang sholat berjamaah. Beda tuh. Jadi kalau sholat sunnah nggak ada dianjurkan azan. Jangan sholat pandai-pandaian pula nanti kan dua Idul Fitri azan. Kenapa buat azan? Dia muncul gaun. Supaya datang orang. Kalau nggak azan tak datang orang sholat Idul Fitri gitu. Wah. Kemudian sholatnya pun sholat yang fardu ain, bukan fardu kifayah. Ada sholat fardu kifayah, sholat jenazah. Jadi kalau fardu kifayah tak ada anjuran untuk azan. Seru namanya an-nida. Tapi ada sholat wajib nggak dianjurkan azan. Makanya disebut dia al-a'yan untuk fardu yang lain. Mana contohnya misalnya ada sholat wajib tapi nggak dianjurkan azan, yaitu sholat nazar. Bernazar awak, sembuh awak dari sakit, ya Allah. Kena corona ya Allah. Sembuh dari corona ya Allah. Sholat nazar aku mau sholat. Wajib sholat itu dilaksanakan, tapi tak disunnahkan. Itu namanya sholat yang dinazarkan. As-sholatul manzurah nama istilahnya. Nazar. Dah. Masuk kita. Definisinya sudah jelas. Yang jelas azan itu sunnah karena dia zikir. Sekarang kita masuk keutamaan azan. Kenapa ini saya sampaikan? Lama saya berpikir. Kenapa orang berebut azan di masjid? Termasuk waktu yang udah tua itu masih mau dia tetap nekat untuk azan. Kan dikasihnya anak muda azan. Ternyata ilmu waktu tinggi, mengkaji waktu. Kenapa? Inilah karena dia baca pelajaran fikih, ada hadis yang menyebutkan tentang beberapa keutamaan orang yang azan. Nih kita sampaikan, tapi nggak semua lah. Ada hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang keutamaan azan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yughfaru lil muadzini muntaha adzanihi." Ini salah satu keutamaan azan. Orang yang azan itu akan diampunkan Allah dosa-dosanya sampai selesai azan. Mulai dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, berhenti azannya, sepanjang itu dosa-dosanya diampunkan Allah. Makanya waktu udah tahu dia udah mati, makanya azan terus dia. Baik dosa Ustaz, kamu kasih anak muda, aku mau mati Ustaz, dosaku banyak, aku ajak lewat minggu. Mana bapak di sana? Masih ada kan? Aku juga karena ada lebaran dua yang lewat. Oh, karena udah tak ada ya. Jadi lewat kan Ustaz di Makkah juga lah. Karena kalau bapak kemarin saya suka ada Makkah ya. Jadi salah satu fadilah keutamaan azan itu, dosa orang yang azan itu diampunkan Allah. Yang kedua, wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin. Orang yang azan itu
sepanjang dia azan, semua makhluk yang ada di dunia ini, makhluk yang basah maupun yang kering, senantiasa beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Makhluk yang keras, makhluk yang kering, makhluk yang basah, selama muazin azan, di situ mereka beristighfar kepada Allah. Siapa itu di antaranya? Malaikat. AC kita dipupuk, Pak. Kipas angin, dinding sajadah dipupuk. Mikrofon itu kan benda keras, benda cair. Semuanya itu memohonkan ampun kepada Allah. Hebat orang muazin. Ini yang kadang-kadang ibu-ibu ini kan, kebetulan bapak memang barulah Pak, dia masih di masjid. Waktu itu ada azan, ada orang di masjid musolanya aja nama bapak, memang agak selema ya kan. Tiba-tiba wiring ibu-ibu, siapa tuh tadi yang ngajar? Hancur lagi, ada kaset-kaset udah kusut-kusut. Ibu tuh tak membantah, pulang dia ke rumah Pak. Oh Bang, kalau besok mau tahu saya lagi ada di sana. Malu aku Bang, jangan Bang. Kenapa kau malu? Bisa Bang Gede, sama kawan-kawan kita di Bang. Ya belajar lah ya kan, ada Ustaz. Makanya Ustaz, yang ibu harus ibu aja. Yang pertama-tama karena dia baru tobat ya kan. Sakit itu kalau dengarkan kan. Ya belajar lah, ya dengar. Bersyukurlah bapak itu mau azan ke masjid daripada dia PKP ya kan. Jadi intinya orang yang azan itu selain dia mendapatkan ampunan dari Allah, ternyata semua makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, yang kering maupun yang basah, semuanya beristighfar memohonkan ampun kepada muazin. Kedua, iqamah, hanya agak mirip-mirip. Sunnah sebelum sholat itu ada azan, ada iqamah. Iqamah itu apa Ustaz? Agak mirip-mirip. Dzikrun maksusun matlubun listinhadil hadirina li sholatin maktubatin. Qomat itu adalah zikir khusus yang dianjurkan untuk membangkitkan orang-orang yang sudah hadir di dalam masjid untuk melaksanakan sholat fardu. Zikir tertentunya sudah disebutkan, dia tidak dua kali, satu kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah, syahada Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalat, hayya 'alal falah. Cuma ditambah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Mohon maaf ya komat, bukan ngajarin, ngasih tahu aja. Qad qamatis sholatu, jangan di. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Dalam ilmu nahwu, kenapa qad qamatis sholatu? Dia jadi fa'il. Jangan qad qamatis sholati, qad qamatis sholat. Tu, sholatnya itu tu. Qad qamatis sholat, tu qad qamatis sholat. Tu komat. Nah, itu sunnah. Kalau nggak pakai komat Ustaz, jangan terus sholat, jangan lah. Jangan gara-gara komat tadi kita nggak ada, nggak sholat. Tunggu-tungguan nggak ada yang komat. Walau komat, nggak mandi aku komat. Jadi macam mana Pak? Jangan pula sampai tukang komat datang. Nggak sholat habis waktu subuh. Jangan. Kalau nggak ada mandi komat langsung sholat. Karena hukumnya sunnah. Lanjut. Mana nih Ustaz? Hah? Bu? Saya tanya dulu. Lanjut. Sampai 7:30 lah ya. Nah, 7:30 ya pas ya. Al-hikmatu minal azani. Hikmah azan. Hikmah azan. Arba'atun, ada 4. Kenapa Allah syariatkan azan? Ternyata ada 4 hikmahnya. Yang pertama, al-i'lamu bidukhulil waqti. Azan itu hikmahnya yang pertama
memberitahukan bahwa waktu sholat sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat zuhur. As-sholatu khairun minan naum, sholat subuh. Jadi terdengarnya suara azan menandakan waktu sholat sudah datang. Kadang-kadang, mohon maaf kita kadang-kadang rekreasi ke tempat pemandian, contoh di Nagorambe atau ke Sembahe, naik ke atas mana lagi? Pariban, ya kan, mandi air panas. Kan kadang-kadang gelisah orang, nggak usah sholat, bang, nggak usah sholat bang, nggak ada azan, kan tanya awal. Tapi kalau ada dengan suara azan, tak bertanya awal lagi, itulah hikmahnya, menandakan waktu sholat sudah datang. Yang kedua, ada waktu ilal jamaah. Hikmah azan itu mengajak orang supaya sholat berjamaah. Ini paling penting. Azan itu hikmahnya diperintahkan, disyariatkan oleh Allah supaya orang datang sholat berjamaah ke masjid. Dakwah itu adalah panggilan Allah yang diucapkan oleh muazin. Udah capek lah muazin untuk ngajak kita sholat berjamaah di rumah juga harus sholat. Azan, tinggalkanlah aktivitas dulu. Apa kali lah, udah kayak gini, datang ke musola. Jangan banyak kali alasan. Kasihlah muazin, capek-capek digaji, murahnya keluar begini, nggak datang juga. Berarti kita nggak tahu hikmahnya. Yang nggak datang itu karena dia nggak tahu bahwa azan itu hikmahnya untuk dipanggil untuk sholat berjamaah. 3. Hikmah daripada azan, al-i'lamu bi maudhi'il jamaah. Azan itu memberitahukan tempat sholat berjamaah. Azan itu memberitahukan kita tempat melaksanakan sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Di mana suara masjid, suara azan? Cari awak. Betul awak lagi jalan-jalan. Karena dengar suara azan, tahu kita tempat sholat. Keempat, izharu syiar Islam, untuk menampakkan, menunjukkan syiar keagungan ajaran agama Islam. Berdasarkan inilah maka umat Islam waktu periode yang lalu azan itu mau cuma pakai toa dalam, ngamuk umat Islam. Betul? Termasuk aku mau. Bahkan aku selama 2 bulan berturut-turut bilangkan masalah azan. Jangan takut, jangan mau dibodoh-bodohi bahwa azan itu gak usah pakai toa, nanti mengganggu orang non muslim. Benar, inilah hikmahnya untuk menunjukkan syiar Islam. Mudah-mudahan dengan suara cantik azan itu ada hati orang-orang yang di luar Islam terbuka. Banyak gara-gara azan orang Muslim banyak. Malam-malam gara-gara azan ini suara cantik kali, menangis banyak. Itu pula mau dilarang-larang. Habis terjadi menteri lagi kan. Aku lah. Ini pula tentang haji lagi. Kepala habis lagi udah yang bukan tak tahan. Terus sakit aja cerawanya. Itu masih ada juga yang bela. Kawan-kawan pula kawan dekat. Itu nggak keluarga. Kalau ada keluarga yang bela-bela, kita sabar tinggi lah dulu. Tapi kan gara-gara mereka putus setelah silaturahim. Lanjut. Masalah tuh, ada masalah tentang azan sedikit. Ayyuhumal afdal, al-adzan al-imamat. Mana yang lebih afdal?
muazzin atau jadi imam? Muazzin Ustaz. Nah, tadi kan disebutkan fadilah keutamaannya kan, diampunkan dosanya. Nah, ada masalah. Permasalahan ini dijawab dalam kitab fikih ini. Mana lebih utama? Jadi muazzin apa jadi imam? Muazzin. Nah, itu pendapat ibu. Kita baca pendapat ulama di kitab. Jangan gara-gara kita buat azan, besok tak ada jadi imam. Apa ini? Enggak, aku azan aja. Lalu orang apa? Ya Allah ya kan. Nah, dengan belajar fikih ini tahu kita hukum. Kita baca sini. Al-adzanu wahdahu afdalu minal imamati indal imamir ramli. Azan, kalau azan saja dia jadi muazzin aja, gak jadi imam, dia cuma tukang azan aja. Afdalu, lebih utama, minal imamati, daripada imam, indal imamir ramli, menurut pendapat Imam Ar-Ramli. Jadi terjadi khilafiyah. Itu menurut Imam Ramli, kalau dia cuma jadi muazzin saja, maka menurut Imam Ramli lebih afdal, lebih banyak pahalanya ketimbang dia jadi imam. Wal adzanu ma'al iqamatu afdalu minal imamati indal imami Ibni Hajar. Azan beserta iqamat, bapak itu azan, kemudian dia qomat, dia azan, dia qomat. Belum, sabar. Afdalu, lebih utama, minal imamati, daripada dia menjadi imam, menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi dalam kitab ini, dalam almarhum kan pasti juga sering menyampaikan ya, Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar. Yang mana kita pakai Ustaz? Kalau saya lebih condong menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami. Itu kalau misalnya dia azan dan iqamah. Ini menunjukkan juga Bu, orang yang azan itu boleh dia yang iqamah, kemudian orang yang azan itu bukan mesti dia iqamah, boleh juga orang lain. Dalam sebuah kitab disebutkan juga, saya akan baca lupa sama kitabnya, bahwa yang iqamah itu lebih baik itu dianjurkan orang lain. Orang lain, jangan dia juga yang iqamah. Tapi ada juga pendapat mengatakan yang azan dia yang iqamah. Nggak usah diperdebatkan. Yang paling dianjurkan itu juga waktu azan dan iqamah tempatnya beda. Tadi dia misalnya azan bapak di sini, qomatnya jangan di sini lagi. Bahkan ini banyak tak dipraktikkan di masjid-masjid, entah karena kurang ilmu, entah karena macam-mana, saya wallahu a'lam. Jumat, rangkaian Jumat. Azan yang kedua itu sunnahnya itu muazzinnya itu azannya di depan mimbar imam. Tapi sekarang di mana orang azan? Sampai kanan kiri dalam kamar. Dalam kamar tutup, dikunci, digembok lagi. Di mana bisa kita lihat sunnah ini? Masjid Raya. Saudara, Masjid Raya maksudnya. Imamnya naik ke atas, azan keduanya di depan imam dia azan, muazzin. Lama saya berpikir, azan pertama entah di mana Masjid Raya, tiba-tiba azan kedua kok di depan khatib dia, di depan mimbar dia azan. Sunnah. Abi jadi tua enggak ada. Oh ini Masjid Al-Ikhlas, semua salah saya. Nah, di depannya. Kalau nggak salah saya, nanti ada jadwal di situ. Dan kemudian wal imamatu afdalu mutlaqan indal imamir rafi li qiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Menurut Imam Ar-Rafi'i, tadi Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar, sekarang menurut Imam Ar-Rafi'i bahwa imam itu lebih afdal secara mutlak. Jadi imam aja dia, nggak jadi muazzin, nggak jadi iqamah,
Menurut Imam Ar-Rafi'i itu lebih afdal. Kenapa? Li qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang menjadi imam. Nabi itu enggak muazin, Pak. Bu. Muazin Nabi siapa? Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum. Ada 6 itu muazin Rasul. 6 muazin Rasul. 6 muazin Rasul. Nah, bukan 2. Wa li'annaha fardhu kifayatin. Karena imam ini menjadi imam ini hukumnya fardhu kifayah. Kalau nggak ada imam, maka sholat berjamaah dan tak ada, maka hukumnya fardhu kifayah. Fardhu dengan sunnah, mana lebih tinggi statusnya? Fardhu. Maka lebih utama dari imam, karena hukum menjadi imam itu fardhu kifayah. Azan tadi hukumnya apa? Sunnah. Jadi menurut Imam Ar-Rafi'i jadi imam lebih afdal. Khilafan lil Imam An-Nawawi. Berbeda menurut pendapat Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi menyebutkan fa indahu al-adzan afdalun. Menurut Imam An-Nawawi azan lebih utama daripada menjadi imam. Jadi kita pakai yang mana? Kalau saya yang jadi imam, ya saya menjadi imam yang lebih utama. Kalau yang jadi muazzin, dia mengikut pendapat Imam Ar-Ramli, Imam An-Nawawi, dan juga Imam Ibnu Hajar. Saya jadi imam, saya ikut pendapat Imam Ar-Rafi'i. Yang mana saja pun jadi, yang penting dilaksanakan, dapat pahala. Dikit lagi. Dan jadi kalau ditanya orang mana lebih utama azan dan menjadi muazzin jadi imam, dua-duanya utama. Menurut pendapat siapa? Ibu kok tahu kali? Imam-imam siapa aja? Lupa, pokoknya ada 4 imamnya itu. Pokoknya kayak gitulah. Ada yang menyebut sebutkan. Menapa apa ilmu? Lanjut terakhir. Nanti insya Allah bulan depan kita masuk syarat-syarat sah azan dan iqamah. Ini kita habiskan dulu. Aqsamus sholawati min jihadil adzani wal iqamati. Pembahagian atau macam-macam sholat itu ditinjau dari sisi azan dan iqamah. Arba'atun, terbagi menjadi 4. Jadi sholat itu ditinjau dari segi azan dan iqamatnya. Sholat itu terbagi menjadi 4. Ngerti kan Pak? Sholat itu nanti dia dianjurkan azan dan iqamat. Nanti waktu-waktu sholatnya itu ada. Nah ini yang mau kita kaji sedikit. Yang pertama, qismun yusannu fi'il adzan wal iqamat. Bagian yang pertama disunnahkan azan dan iqamat. Sunnah azan dan iqamat kapan itu? Wa huwal maktubatul khamsu wal jumu'atu. Waktu sholat fardu yang 5 kali sehari semalam dan waktu sholat Jumat. Itu sunnah azan dan sunnah iqamat. 2. Qismun yusannu fil iqamatu dunal azan. Ada sholat yang dia disunnahkan itu qomat aja, tanpa azan. Loh, tapi tadi Ustaz azan dulu baru qomat, ini kok qomat aja baru azan? Kapan itu? Sholat kapan? Wa huwa idza jama'a bainas sholataini au qadha fara'idha mutawaliyatun fa huna yu'adzinu lil ula wa yuqimu lil kulli. Waktu kita menjamak sholat, misalnya jamak takdim zuhur, asar dikerjakan waktu pertamanya itu sunnah azan, sebelum waktu sholat zuhur azan. Tapi waktu kita mau menjamak sholat asar yang kedua itu tak dianjurkan lagi azan, tapi dianjurkan iqamah saja. Allahu Akbar azan, sholat sunnah, sholat kita. Bapak jadi imam, anak-anak, ibu-ibu belakang jadi makmum. Kita jamak tetap sunnah kita azan di awalnya, waktu
mengerjakan sholat asarnya itu, maka tidak dianjurkan lagi dia azan, tapi dianjurkan cuma qomat. 3. Qismun yusannu fihi nida dunal azan wal iqamati. Kemudian disunnahkan an-nida. Ini saya sebutkan tadi, dunal azan wal iqamati. Disunnahkan sholat itu cuma an-nida saja, memanggil saja, tanpa ada azan, tanpa ada iqamat. Kapan itu dia? Sholat apa dia? Wa huwa fin nawafili allati tushra'u fiha al-jamaah kal idaini wal khusufaini. Yaitu sholat-sholat sunnah yang memang disyariatkan untuk berjamaah. Dianjurkan untuk berjamaah itu apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat sunnah gerhana, khusufus syamsi wa khusuful qamari, gerhana bulan, gerhana matahari. Disunnahkan kita untuk an-nida, bukan azan dan bukan pula iqamah. Apa yang kita ucapkan? Fayaqulu masalan di sholatil id. Contohnya yang kita ucapkan waktu sholat id itu, sholatul id rahimakumullah, an-nida lagi. Itulah panggilan untuk melaksanakan sholat id. 4. Qismun la yusannu fil adzan wala iqamatu wala nida. Ada sholat itu tidak disunnahkan padanya azan dan tidak pula disunnahkan iqamat, dan juga tidak disunnahkan an-nida. Wa huwa fin nawafilati la tushra'u fiha al-jamaah. Sholat-sholat yang mana Ustaz? Sholat-sholat sunnah yang memang tidak disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Contohnya apa? Kadduha warrawatibi, seperti sholat sunat duha dan sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Tak ada di qobliyah ba'diyah itu azan, iqamat dan an-nida. Tiga-tiganya tak pakai. Kenapa? Karena tidak dianjurkan untuk berjamaah. Tapi Abu, sholat duha, sholat sunat rawatib boleh dilakukan berjamaah. Boleh. Maka ada sholat duha, ibu-ibu sebulan sekali, ya kan? Sholat tasbih, sholat sunat duha berjamaah, hukumnya boleh, bukan tak sah, boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir hukum azan dan iqamah. Apa hukum azan dan iqamah? Huma keduanya sunnatani muakkadatani fil jumu'ati wal khamsil maktubati. Hukum azan dan iqamah itu sunnah muakkad pada sholat Jumat dan sholat 5 kali sehari semalam yang wajib. Wakila, dan ada yang mengatakan innal adzana fardhu kifayatin fil jumu'ati wa sunnatun fil maktubati. Ada pendapat ulama yang menyebutkan sesungguhnya azan itu hukumnya fardu kifayah waktu sholat Jumat dan sunnah pada waktu sholat 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung lagi bulan akan datang, panjang umur kita, dipertemukan oleh Allah, kita masuk syarat-syarat sah azan dan iqamah. Allah